Untuk hampir 1,5 tahun sekarang, gue itu daily drive WL Mouse Beast X Mini ini. Experience gue itu bagus banget. Bahkan gue ada bikin video reviewnya juga, tapi sekarang mereka ngeluarin yang baru lagi, namanya WL Mouse Beast Meow. Dan yang ini tuh fingertip mouse, jadi gue langsung penasaran. Langsung aja kita mulai dengan unboxingnya. Kotaknya masih desain clean gini. Ada gambar kucingnya yang hologram dan sisanya itu bahannya kayak sweat gitu ya. Jadi lumayan keren. Jauh lebih bagus daripada box Beast X Mini, tapi cara bukanya lebih basic, dia cuman ke atas doang. Isinya langsung ada gambar anime dan belakangnya itu thank you card. Di bawahnya ada mouse-nya langsung sama dongle 1K dan dongle 8K-nya. Jadi kalau kalian mau bawa-bawa mouse-nya, gampang. Tinggal bawa dongle 1K doang, jadi nggak usah bawa kabel lagi. Tapi di mouse-nya sendiri masih nggak ada tempat buat taruh dongle-nya, jadi ya portabilitas masih agak meh ya. Di bawah foamnya juga ada dua kotak, satu isi kabel paracord Type A to Type C, dan satu lagi itu aksesoris kayak grip tape yang gede, warna hitam dan putih, dan ada juga yang kecil buat sampingnya. Ada juga PTFE skates yang full, corner doang, dan dots. Habis itu ada alcohol swab juga. Sayangnya nggak ada glass case, tapi kalau kalian ada glass case dari Beast X Mini, bisa pakai itu juga. Satu lagi hal yang nggak ada itu stiker buat dongle-nya yang gue dapetin di Beast X Mini gue. Yang agak membingungkan aja gara-gara dongle kucingnya itu sama persis, tapi yang ini nggak ada stikernya doang. Dari kotaknya sendiri, mouse-nya pakai dot skates. Dot skates bawaannya bagus pas gue pakai di Glaspad. Dia lumayan smooth dan silent, tapi pas gue pakai di mousepad biasa dia keset banget dan jujur aja gue nggak tahan. Bodinya pakai magnesium alloy dan bagian bawahnya plastik, sama juga kayak Beast X Mini. Bodinya itu solid banget walaupun banyak bolong-bolong. Dan karena mouse ini lebih kecil, gue bahkan bisa bilang bahwa yang ini kerasa lebih solid. Karena walaupun gue nggak rekomend pencet bagian bawahnya, dia juga masih kerasa solid di bagian plastiknya. Apalagi gara-gara ya dia nggak ada bolong-bolong. Bagian pinggirnya juga nggak berlobang, pas banget buat orang yang nggak suka bolong-bolong itu. Gue sendiri sih nggak ada masalah sama lobangnya, karena menurut gue dia lebih tambahin grip aja. Tapi yang ini juga masih bagus gara-gara dia ada tekstur motifnya itu di samping, jadi dia lebih grip aja. Satu hal yang gue rasa agak downgrade dari Beast X Mini itu, ya mereka bagian ujung besinya ini nggak sebulat Beast X Mini. Gue rasa dia lebih tajam gitu, tapi ya nggak bisa dibilang tajam juga sih. Kalau gue pegang-pegang juga masih aman aja. Tapi dia masih nggak sehalus yang di Beast X. Omongin bodinya, untuk mouse-nya sendiri total beratnya di 33 gram, jadi udah enteng banget, dan dia juga udah kerasa imbang juga, nggak terlalu berat ke depan atau ke belakang. Tapi kalaupun nggak imbang, gue rasa nggak bakal terlalu kerasa, karena ya dia saking entengnya aja. Shape-nya sendiri basic banget. Kalau dilihat dari atas itu hampir sama Beast X Mini, cuman di downsize dikit aja. Dan bahkan dari pinggir juga hampir sama. Kalau dibanding mouse lain, agak mirip DarmoShark M5, cuma pinggirnya itu lebih masuk ke dalam. Jadi buat gue sih lebih bagus karena grip gue lebih ngegigit aja daripada pas gue nyobain M5. Tapi kalau tangan kalian lebih gede, ini bisa bikin kram kalau kalian pegangnya terlalu kencang. Overall dia itu basically Beast X Mini kuadrat, abis itu belakangnya dipotong. Buat coatingnya kurang lebih sama kayak WL mouse sebelumnya. Dia kering gitu, dan walaupun dia nggak coating grippy kayak DarmoShark M2 misalnya, dia masih lumayan grippy juga, dan gua nggak pernah merasa licin bahkan kalau tangan gue lagi keringetan. Tapi kalau kalian merasa licin, masih bisa tempel grip tape yang udah dikasih juga. Gue sendiri nggak pernah ada masalah pakai mouse-nya tanpa grip tape dan seadanya aja. Buat kliknya pas gue pakai biasa itu nggak ada kerasa wobble sama sekali, kerasa stabil banget. Tapi kalau ya kalian cari bakal ada wobble. Switch di mouse-nya itu pakai omron optical, dan untuk feel-nya udah lumayan enteng, tapi nggak seenteng sampai gue nggak sengaja kepencet. Overall feel-nya gue rasa udah pas banget, tapi suara kliknya sendiri ada suara ping sedikit pas gue pencet di atas sini. Suatu hal yang nggak ada di Beast X Mini gue. Tapi ya gue sendiri sih nggak peduli, karena kalau lagi main pun nggak kedengaran. Scrollnya udah rubberized, jadi udah grippy, dan feelnya sendiri sih agak berat, dan geriginya gue rasa kurang kerasa aja, dia jadi kerasa agak mushy, tapi nggak sampai jadi masalah pas gue pakai, dan bukan jadi nggak enak juga. Untuk klik scroll wheelnya rasa lebih solid daripada Beast X Mini gua, dan buat encoder scroll wheelnya udah pakai TTC Dustproof Silver, jadi semoga nggak bakal ada masalah nantinya. Soalnya Beast X Mini gua kadang bisa masuk debu, dia jadi agak error, tapi mungkin gara-gara itu gue pernah bongkar aja. Side buttonnya ya udah pasti lebih kecil daripada mouse-mouse standar, tapi menurut gue dia masih di level yang bagus, dia masih lumayan gede sehingga gue gampang pencet dan gue selalu tahu yang mana side button depan dan belakang. Untuk feel kliknya juga
udah rasa lebih enak daripada Beats X Mini. Travel distance-nya lebih kecil, jadi kerasa lebih cepet dan akurat aja. Sensornya udah pakai 3950 HS, jadi udah level yang paling tinggi setara sama Beats X Pro yang baru keluar, dan pas gue pakai sih so far belum ada masalah sama sekali. Gue nggak ngerasain ada stutter dan trackingnya juga udah smooth banget. Mau gue pakai di Glasspad ataupun gue pakai di mousepad. Untuk wirelessnya dia udah bisa sampai 8000 Hz kalau pakai dongle 8K dan ya 1K kalau pakai dongle yang kecil ini. Gue sendiri nggak pernah sampai pakai ke 8K karena menurut gue dia bakal cuman ngabisin baterai kecil 220 mAh yang ada di mouse ini. Tapi pas gue tes pakai 8K dia juga trackingnya ya kerasa lebih smooth dikit. Ini settingan yang gue pakai dan battery life-nya biasa gue pakai bisa sekitar semingguan sebelum gue harus cas lagi. Mouse-nya sendiri nggak ada RGB, tapi dia masih ada LED indikator kalau pas lagi ngecas, connecting ke dongle, sama pas lowbat. Dan di dongle kucingnya yang sama persis sama Beats X Mini, ada RGB di matanya yang bisa di set di softwarenya. Ngomongin softwarenya, ada langsung di website mereka. Udah browser based, jadi nggak usah download aplikasi lagi. Fiturnya udah komplit, angle snap, ripple control, motion sync, dan hal basic lainnya. Kayak gue bilang tadi, RGB dongle juga bisa diganti di sini. Dan juga ada macro. Firmware mouse dan dongle-nya juga bisa langsung diupdate dari websitenya. Ya, jadi overall nggak banyak yang bisa gue omongin sih. Mouse ini bagus kalau kalian suka fingertip grip atau tangan kalian kecil aja kayak gue. Gue sendiri lebih prefer claw grip, dan karena tangan gue kecil, gue masih bisa pakai claw grip di mouse ini tanpa gue harus ngebiasain lagi. Langsung enak aja. Bahkan awalnya gue agak ragu-ragu pas mau beli ini gara-gara ya dia fingertip mouse, dan sebelum ini gue belum pernah daily drive pakai fingertip mouse. Gue cuma pernah nyobain doang. Tapi sampai sekarang experience gue make mouse ini tuh bener-bener smooth banget, dan gue nggak harus ada adaptasi lagi buat ngebiasain gue pakai mouse ini. Paling masalah terbesar gue itu cuma di dot skates bawaannya aja. Kalau kalian pakai crossfade biasa, mending langsung diganti aja. Jadi ini bakal jadi mouse daily driver gue, dan overall gue satisfied banget sama yang udah gue alamin pas pakai mouse ini. Tapi untuk kalian harus dipikirkan juga harga di 2,5 juta tanpa diskon itu mahal banget. Tapi menurut gue kalau kalian bersedia ngeluarin duitnya, ini mouse yang worth it dibeli. Karena dibandingin semua fingertip mouse yang gue pernah coba, ini adalah yang paling bagus. Jadi kalau kalian mau beli, linknya bakal gue taruh di bawah.